Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fatika Putri dengan NIM 2108050017 dari Prodi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Fatia dengan NIM 210805037 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asya Adisya Baton dengan NIM 210907005 dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Nabila Fahriani Pane dengan NIM 210907025 dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Yeni Haryanti Purba dengan NIM 210907109 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Leoni Nazareta Ambarita dengan NIM 210805081 dari jurusan Biologi, Fakultas MIPA. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fadila dengan NIM 210805104 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Biologi. Perkenalkan, nama saya Astrianita Purba dengan NIM 210805060. Saya dari Prodi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Sarah Leviana dengan NIM 210302020 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, kelas 9 Pancasila. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yudi Tarigan, NIM 2103081, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Roy Fahrobi Ginting, SHMKN selaku dosen pengampu dari mata kuliah wajib kurikulum pendidikan Pancasila, dan yang saya hormati teman-teman yang berasal dari Universitas Sumatera Utara yang luar biasa. Pada hari ini, kami dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila kelas 9 akan menampilkan proyek kami berupa siaran radio yang bertema toleransi antar umat beragama dan mengangkat topik ataupun judul, Sudahkah Anda Bertoleransi? Baiklah teman-teman para penonton semuanya, pada pagi hari ini yang akan bertindak sebagai presenter yaitu saya sendiri, Nabila Fahriani Pane. Sebelumnya saya akan menginfokan bahwa siaran radio ini akan ada sesi 1 dan 2 nih teman-teman. Jadi tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Oke, baik. Untuk yang pertama-tama kita akan perkenalan dulu nih. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Ini pada senyum-senyum nih kalau udah bahas cinta. Oke, langsung aja. Perkenalan yang pertama, perkenalkan saya Nabila Fahriani Pane dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dengan NIM 210907025. Pada pagi hari ini bertindak sebagai presenter 1. Selanjutnya kepada narasumber pertama di sesi pertama, silahkan perkenalan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yeni Haryanti Purba dengan NIM 210907109 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis sebagai narasumber pertama. Baik, selanjutnya untuk narasumber kedua di sesi pertama ada Anissa. Silahkan kepada Anissa untuk perkenalan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bila. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatika Putri dengan NIM 210805017 dari Fakultas FMIPA, jurusan Biologi. Saya di sini sebagai narasumber kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada narasumber ketiga nih, yaitu Astri. Kepada Astri, saya persilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Astrianita Purba, NIM 2108060 dari Prodi Biologi. Saya di sini sebagai narasumber ketiga. Oke, selanjutnya ada narasumber keempat di sesi pertama, yaitu Fatia. Kepada Fatia, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Fatia dengan NIM 210805037 dari program studi biologi. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai narasumber keempat.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, ini udah dilihat ya. Untuk di sesi pertama ini isinya wanita-wanita cantik-cantik semua nih. Pada penasaran pasti untuk sesi kedua ada siapa ya? Ada yang ganteng atau enggak? Oke, langsung aja nih. Saya alihkan kepada presenter kedua. Silahkan kepada Leoni. Baik, terima kasih kepada presenter sesi 1. Pertama-tama, perkenalkan, saya Leoni Nazareta Ambarita dengan NIM 2108058081 dari Prodi Biologi yang pada pagi hari ini akan berperan sebagai presenter di sesi kedua. Selanjutnya kita beralih ke narasumber kita. Narasumber pertama yaitu ada Nur, kami persilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Aji Sembaton dengan NIM 2109070005 dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Saya di sini sebagai narasumber yang pertama di sesi kedua. Selanjutnya itu ada narasumber kita yang kedua, yaitu ada Saudari Sarah, dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarleviana dengan NIM 2103020060 dari Fakultas Pertanian, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menjadi narasumber pada sesi kedua. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke narasumber terakhir kita di sesi kedua ini, yaitu kepada Saudari Miftah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fadilah dengan NIM 2108051104 dari jurusan Biologi. Di sini saya sebagai narasumber terakhir. Terima kasih. Demikian perkenalan dari sesi 2, kami kembalikan kepada presenter 1. Baik, terima kasih presenter kedua nih. Beserta narasumbernya luar biasa ya, cantik-cantik pastinya nggak kalah dari sesi pertama. Oke teman-teman, pada penasaran kan pada pagi hari ini kami bakal ngebahas apa nih? Langsung aja ya. Sebelumnya saya ulangi sekali lagi bahwa kami pada pagi hari ini akan mengangkat tema toleransi antar umat beragama. Nah, saya akan nyapa dulu nih, nyapa untuk narasumber pertama, itu tadi ada Yeni Haryanti. Halo Kak Yeni. Oh, mic-nya belum on itu, Kak. Coba di-on-kan dulu, Kak, mic-nya. Maaf. Halo, Nabila. Ya, halo, Kak Yeni. Gimana nih, Kak, kabarnya pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Berarti udah siap nih ya, Kak, ditanya-tanya sama presenter cantik nih. Siap. Oke, Kak Yeni. Langsung aja nih ya, Kak, kita kasih satu pertanyaan buat Kak Yeni dulu nih sebagai pembuka. Kak Yeni, menurut Kakak nih, sebagai mahasiswa, apa sih pandangan Kakak tentang toleransi? Boleh Kakak jabarin? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pandangan saya sebagai mahasiswa tentang toleransi yaitu sebelumnya kita ketahui bahwasannya bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk yang akan keberagaman. Keberagaman itu sendiri merupakan suatu kondisi masyarakat yang dimana terdapat perbedaan yang ditandai dengan banyaknya etnis, suku, ras, bahasa, agama, adat istiadat, dan yang lainnya. Keberagaman yang dimiliki Indonesia harus diimbangi dengan sikap toleransi warganya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenyataan ini sendirinya menjadikan negara untuk terlibat dalam menata kehidupan beragama. Tiap pemeluk agama memiliki dan mendapatkan kesempatan untuk memeluk agamanya dan menciptakan kehidupan beragama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pengembangan agama dan kehidupan beragama tidak boleh menjurus ke arah tumbuhnya pemikiran dan pemahaman agama yang sempit karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik. Dengan demikian, kalau menurut saya, toleransi itu merupakan suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Jadi dengan adanya sikap toleransi ini dapat menghindari terjadinya diskriminasi walau banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan seseorang pemeluk agama
untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu ataupun memaksa, baik dari orang lain maupun dari keluarga sekalipun. Demikian tanggapan saya atau pandangan saya. Apabila ada kesalahpahaman atau kurang sempurna, saya minta maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke presenter. Oke, terima kasih banyak ini jawabannya Kak Yeni. Berarti benar banget sih Kak yang Kakak bilang, berhubung ini kita negara Indonesia ya, banyak etnisnya, banyak suku, dan pastinya banyak agamanya, itu penting banget untuk nerapi toleransi, seperti yang udah Kakak bilang tadi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Yeni atas jawabannya, semoga ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Itulah pentingnya toleransi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Yeni. Sekarang kita lanjut nih ke narasumber kedua yang tak kalah cantik dari Kak Yeni, yaitu ada Kak Anissa. Gimana Kak Anissa? Kak Anissa udah ready apa belum nih? Oke, ready Mbak presenter pertama. Oke, terima kasih Kak Anissa. Langsung aja nih ya Kak, saya berikan pertanyaan nih. Pertanyaan nggak susah-susah kok Kak. Pertanyaannya, bagaimana sih pandangan Kak Anissa sebagai mahasiswa tentang toleransi agama di negara kita ini? Apakah sudah aman atau bagaimana? Oke, terima kasih. Oke, di sini menurut saya, gimana toleransi di Indonesia saat ini? Sudah aman atau apakah tidak? Menurut saya sendiri, pandangan saya sendiri, toleransi di Indonesia sekarang bisa kita bilang kurang aman. Kenapa? Karena banyak dari kita sendiri yang masih memikirkan agama masing-masing. Salah satunya contohnya pada tahun 2021. Yaitu pada kasus surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka. Di situ kepala sekolahnya itu menyuruh siswa-siswanya untuk membaca Al-Fatihah. Padahal dari situ sudah ada berbagai macam agama. Dari situ, walaupun akhirnya edaran itu dibatalkan. Dari situ sudah kita lihat bahwa di Indonesia masih kurang dalam bertoleransinya. Seperti itu, Bill. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Anissa. Jawaban Kak Anissa kita keep dulu ya. Semoga nanti akan saya tanyakan nih pertanyaan-pertanyaan cabang dari jawaban Kak Anissa. Seperti bagaimana sih caranya biar kita bisa menerapkan toleransi lebih baik lagi gitu ya. Karena seperti yang Kak Anissa bilang, menurut Kak Anissa sebagai mahasiswa, toleransi di negara kita ini masih kurang aman atau bisa dibilang masih kurang sempurna. Terima kasih nih Kak Anissa atas jawabannya. Selanjutnya kita akan pindah ke narasumber ketiga nih. Kira-kira siapa ya teman-teman narasumber ketiga? Pada masih ingat nggak nih? Narasumber ketiga adalah seorang wanita juga yang nggak kalah cantik dari narasumber sebelumnya, yaitu ada Kak Astri. Oke, Kak Astri, sebelumnya sapa dulu nih Kak Astri. Halo Kak Astri, selamat pagi. Halo Kak Nabila. Oke, halo Kak Astri. Udah siap nih Kak ya dikasih pertanyaan nih? Siap dong pasti. Oke, baik. Langsung aja nih ya Kak Astri. Tadi kan kita udah ngebahas versi toleransi di dalam negeri nih. Nah, sekarang nih saya ingin bertanya toleransi di lingkungan kita, yaitu di lingkungan mahasiswa, atau bisa kita kerucutkan lagi di lingkungan fakultas kita sendiri. Menurut Kakak, apakah toleransi di sekitar fakultas kita ini udah sangat baik, atau harus ada lagi yang perlu kita evaluasi? Oke Kak Nabila, jadi gini ya Kak, itu tuh sebenarnya kalau toleransi itu sudah sangat diterapkan ya, sudah sangat diterapkan di lingkungan fakultas kita ya. Seperti ya kita udah ada pelajaran seperti MKWK gitu, di semua fakultas pasti sudah ada, dan di pelajaran pendidikan Pancasila ataupun kewarganegaraan mungkin pasti ada mempelajari toleransi. Jadi wajib toleransi ini pasti sudah diketahui dan diterapkan. Namun baik atau tidak baiknya, sangat baik atau tidak baiknya itu masih ada yang harus dievaluasi ya. Karena begini, contohnya seperti dalam sebuah fakultas itu masih ada beberapa yang membuat sebuah persirkelan itu untuk membedakan sebuah agama, dan itu yang perlu dievaluasi seperti itu.
Oke, baik, terima kasih Kak Astri. Ini jawabannya sungguh sangat menjawab banget ya Kak atas pertanyaan yang sudah saya lontarkan tadi kepada Kakak. Berarti menurut Kakak udah cukup baik atau baik banget lah bisa dibilang ya toleransi di fakultas. Cuman hanya ada beberapa hal kecil yang harus dievaluasi. Baik, terima kasih Kak Astri atas jawabannya. Sekarang kita pindah nih ke narasumber terakhir di sesi pertama. Mana nih ya? Kita cari dulu nih. Tadi kalau nggak salah namanya ada Kak Fatia yang cantiknya Masya Allah luar biasa pada pagi hari ini. Ya, ini dia sudah nampak di layar ya teman-teman. Halo Kak Fatia. Halo Kak Nabila. Ya, gimana nih Kak? Udah siap Kak dikasih pertanyaan sama presenter satu ini? Insya Allah siap. Masya Allah udah semangat banget nih ya Kak. Ini pertanyaannya lumayan sulit sih untuk Kakak. Oke, pertanyaannya nih Kak Fatia. Jika di lingkungan Kakak terdapat perilaku intoleransi, apa langkah yang dapat Kakak lakukan sebagai mahasiswa? Silahkan Kak Fatia. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Nabila. Sikap saya sebagai mahasiswa dalam menghadapi sikap intoleransi di sekitar saya adalah yang pastinya ya dengan memberikan pengertian kepada si pelaku dari intoleransi tersebut bahwa perilaku yang dilakukannya itu tidak bagus, tidak bagus. Selain itu saya juga akan memberikan contoh atau dampak negatif, memberikan pengertian dampak negatif kepada pelaku intoleran tersebut. Selain itu untuk saya sendiri juga saya akan menerapkan kepada diri saya sendiri untuk menghindari sikap intoleransi tersebut dengan cara saya akan menanamkan kepada diri saya sendiri untuk tidak memaksakan kehendak saya kepada orang lain. Selain itu tidak mementingkan suku atau agama saya kepada orang lain. Selain itu juga saya akan lebih peduli kepada lingkungan saya, lingkungan di sekitar saya. Oke, baik, terima kasih Kak Fatia. Berarti emang semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri gitu ya Kak ya. Baru bisa kita menebarkan saudara virus yang baik nih, terutama virus tentang toleransi kepada sekitar kita. Oke, terima kasih banyak Kak Fatia atas jawabannya yang sangat menjawab banget untuk sesi pertama ini. Oke teman-teman, mungkin itu nih dari sesi pertama ya. Ini masih seputar mahasiswa. Untuk di sesi kedua, ini akan lebih luas lagi nih pembahasannya. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung saja saya alihkan kepada presenter kedua, yaitu ada Kak Leoni nih. Sebentar saya cari dulu Kak Leoninya. Kak Leoni ada di mana engkau berada? Oke, ini dia. Oke, ini dia Kak Leoni. Silahkan Kak Leoni ambil alih untuk sesi kedua. Baik, terima kasih kepada presenter sesi pertama. Sebelumnya kita udah mendengarkan nih jawaban dari para narasumber di sesi pertama. Di sesi pertama saya dengar sih jawaban dari tadi itu luar biasa banget ya. Dan banyak banget udah setidaknya secara garis besar maupun kecil itu sudah menjelaskan bagaimana toleransi yang baik seharusnya diterapkan di negara kita ini, baik dalam lingkungan yang kecil sekalipun, yaitu di dalam lingkungan perkuliahan gitu, karena kita berperan sebagai mahasiswa. Nah, sekarang di sesi kedua ini saya akan memimpin untuk bertanya mengenai bagaimana toleransi yang sudah dijalankan di negara kita ini, di Indonesia ini, dalam konsep yang sudah lebih luas dari konsep di dunia perkuliahan. Sudah di luar dunia perkuliahan nih, sudah mulai masuk ke seperti dunia pemerintahan, seperti di dunia lingkungan rumah, atau di dunia lingkungan masyarakat banyak. Nah, langsung saja nih kita ke narasumber yang pertama. Kepada narasumber yang pertama, Mbak Nur, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Baik, langsung saja pertanyaannya ya. Menurut Mbak Nur, faktor-faktor apa sajakah yang mendukung terwujudnya kerukunan antar umat beragama? Dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Seperti kita ketahui, kerukunan hidup umat beragama berarti perihal hidup rukun, yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya atau antara umat dalam satu agama. Nah, faktor-faktor pendukung dalam upaya kerukunan hidup beragama antara lain adanya sifat bangsa Indonesia yang religius, adanya nilai luhur-luhur budaya yang telah berakar dalam masyarakat seperti gotong royong,
saling hormat menghormati, juga kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, Mbak Nur, terima kasih atas jawabannya ya. Jadi dari jawaban Mbak Nur tadi dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya negara kita Indonesia ini merupakan negara yang memang dikenal sebagai negara yang majemuk. Karena kita memiliki banyak suku, banyak ras, banyak adat istiadat, banyak budaya, bahkan agama pun juga banyak dimiliki. Ada 6 agama yang diakui di negara Indonesia. Oleh karena itu, karena kita ini beragam-agam, karena kita ini majemuk, kita kan pasti ingin tuh negara kita itu bersatu. Dan pasti kita harus mencari tahu apa faktor-faktor yang mendukung terwujudnya kerukunan di antara perbedaan-perbedaan itu. Dan tadi sudah dijawab oleh Mbak Nur. Baik, langsung saja kita ke narasumber yang kedua, yaitu Mbak Sarah. Apa kabar Mbak Sarah? Mbak Sarah mana nih? Baik. Oh, halo Mbak Sarah. Apa kabar hari ini? Baik sekali. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Apakah Mbak Sarah sudah siap? Siap. Baik, pertanyaannya. Mohon didengarkan baik-baik ya Mbak. Pada pertanyaan Mbak Sarah kali ini, apa sajakah upaya pemerintah kecamatan dalam menghindari perpecahan antar umat beragama? Dipersilahkan Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti kepentingan upaya pemerintah kecamatan yaitu menyelenggarakan kerja bakti di lingkungan, kerja bakti sosial, penyuluhan, dan lain-lain. Guna menghindari perpecahan antar umat beragama, masyarakat dihimbau untuk menanamkan rasa toleransi satu sama lain. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan apabila ada yang mencoba menjatuhkan nama baik salah satu agama terhadap agama tertentu. Pelaporan dapat disampaikan langsung kepada perangkat desa, lingkungan sekitar. Kalau ada oknum yang menjatuhkan serta melecehkan suatu agama secara terang-terangan, silakan laporkan kepada perangkat setempat, bisa Kades, Kepling maupun RT-nya. Dan keberagaman agama dapat tercipta dari rasa toleransi tinggi antara pemeluknya. Tingginya wawasan kebangsaan seseorang dinilai mampu menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara dalam memilih agamanya. Mewakili bupati atau peran pemerintah menjaga suasana agar tetap kondusif merupakan upaya penunjang mencegah perpecah belahnya umat beragama. Untuk meningkatkan toleransi kita antar umat beragama dapat menghindari adanya perpecahan, diharapkan ke depannya peran serta seluruh elemen masyarakat dapat menjaga stabilitas keamanan di daerah atau kecamatan tersebut. Nah, jadi kita sebagai warga kecamatan, semoga stabilitas keamanan kita terus ditingkatkan dan terus dijaga untuk toleransi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sarah, jawaban yang sangat bagus. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi di sini maksud Mbak Sarah di sini mengatakan bahwa sebenarnya kita ini warga Indonesia diberikan hak asasi, yaitu salah satunya kita bebas memilih dan memeluk agama manapun yang diakui di Indonesia. Tetapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga kerukunan di antar sesama. Mengapa? Karena kita pasti ingin negara kita ini bersatu tuh. Pasti kita ingin negara kita ini tuh kuat dan tidak terombang-ambing oleh apapun, baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Jadi oleh karena itu, semua elemen yang ada di negara ini, baik kita sebagai profesi guru maupun profesi sebagai mahasiswa, sebagai murid maupun sebagai profesi lainnya, kita itu wajib mendukung kerukunan yang terjadi di negara ini. Kita wajib gitu menjaga kerukunan, baik salah satunya contohnya itu pada di lingkungan kecamatan. Terima kasih Mbak Sarah. Selanjutnya kita ke narasumber yang terakhir, Mbak Miftah. Halo Mbak Miftah. Halo.
Apa kabar hari ini Mbak Miftah? Baik-baik saja kan? Ya, alhamdulillah baik. Apakah sudah siap? Alhamdulillah siap. Baik, pertanyaannya adalah, menurut Mbak Miftah, bagaimanakah wujud kerukunan antar umat beragama saat ini? Dipersilakan, Mbak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, kerukunan umat beragama itu apa. Nah, kerukunan umat beragama itu adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Nah, wujud dari kerukunan beragamanya itu, yang pertama itu ada 4 poin. Nah, yang poin pertama itu ada saling tenggang rasa, saling menghargai, dan toleransi antar umat beragama. Nah, di Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia memiliki rasa tenggang rasa yang tinggi, saling menghargai, dan toleransi yang sangat tinggi. Nah, untuk poin kedua, itu ada tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agamanya. Di poin kedua ini, masyarakat Indonesia juga memiliki rasa yang tinggi untuk tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agamanya. Terus untuk poin ketiga, ada umat beragama diberi kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, di poin ketiga ini dapat kita lihat di tempat-tempat umum sekarang sudah banyak tempat-tempat ibadah kan, ada masjid, gereja, dan lain-lainnya. Nah, untuk poin keempat itu ada masing-masing agama taat pada agamanya dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di poin keempat ini kembali lagi kepada pribadinya seseorang itu, apakah dia sudah taat dengan agamanya dan peraturan kepada pemerintah. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Miftah. Sangat jelas penjelasannya, Mbak. Menurut saya di sini memang betul apa yang dibilang Mbak Miftah. Wujud-wujud kerukunan antar umat beragama saat ini di Indonesia memang sudah dijalankan dan bahkan sangat terjalankan dengan baik. Mengapa? Karena dapat kita lihat itu pada hari Jumat contohnya tuh ya. Kan umat muslim mengadakan sholat Jumat. Jadi kita itu sesama yang agamanya lain dari agama muslim gitu. Pasti kita memberikan kesempatan kepada yang beragama muslim, khususnya laki-laki itu kan, untuk melakukan ibadahnya pada hari Jumat gitu kan. Kemudian pada hari Minggu kita diberikan waktu untuk yang umat Kristen itu untuk beribadah. Kemudian pada hari-hari besar lainnya seperti Hari Raya Imlek untuk beragama Buddha, kemudian untuk agama Hindu, kemudian untuk agama Konghucu. Begitu juga dengan untuk agama Katolik seperti saat merayakan Hari Raya Abu, kemudian Kamis Putih, kemudian mengadakan Jumat Agung. Kemudian menurut saya di sini, setiap agama yang ada di Indonesia ini semua mengajarkan kebaikan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan untuk menjatuhkan satu sama lain. Setiap agama itu selalu mengajarkan untuk bagaimana caranya kita bisa saling bekerja sama, bagaimana caranya kita itu tetap bersaudara, baik kepada yang seagama maupun yang tidak seagama. Sekian dari sesi 2, saya kembalikan kepada presenter sesi pertama. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banget nih Mbak presenter kedua yang tadi luar biasa ya Mbak, narasumber beserta jawabannya gitu ya. Oke, sebentar. Ya, ini dia. Ini sebagai penutup mungkin ya. Mungkin Kak Leoni juga bisa menyiapkan closing statement mungkin dari presenter. Nah, jadi sebelum masuk ke penutupan, saya presenter 1 akan membawakan sebuah closing statement nih teman-teman. Apa sih pondasi-pondasi untuk melawan intoleransi? Karena kan kita ngebahas toleransi nih, jadi kita harus ngejauhi banget tuh yang namanya sikap intoleransi. Jadi untuk closing statement ini, saya akan memberitahu nih 5 pondasi melawan intoleransi. Yang pertama ada hukum. Hukum, adanya kepastian hukum dan penegakan terhadap hak asasi manusia. Pondasi kedua untuk melawan intoleransi yaitu ada pendidikan, yaitu membiasakan masyarakat dengan perbedaan dan keragaman agama, suku, etnis, dan budaya. Selanjutnya ada pondasi kesadaran individu, yang mana di sini introspeksi diri dari sikap etnosentrisme, bigot, dan rasisme. Selanjutnya ada pondasi informasi, yang mana akses yang merata terhadap keterbukaan informasi publik, dan pondasi yang terakhir yang sangat penting adalah solusi bersama, yang mana keterlibatan seluruh pihak untuk mengakhiri intoleransi.
Oke, mungkin itu closing statement dari saya. Mungkin dari Kak Leoni sebagai presenter kedua, apakah ada closing statement Kak? Atau ada yang mau disampaikan ini kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia? Baik, terima kasih kesempatannya kepada presenter 1. Saya di sini ingin menyampaikan, kita di sini sebagai mahasiswa, sebagai generasi selanjutnya, kita harus benar-benar menjunjung apa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kebetulan kita ini kelas pendidikan Pancasila nih kan, pasti kita akan diajar-ajarkan tuh nilai-nilai Pancasila yang seperti apa tuh yang harus kita terapkan di tengah-tengah masyarakat. Khususnya kita ini sebagai mahasiswa, kita bisa dibilang sebagai mahasiswa penggerak gitu. Sebagai mahasiswa yang mengadakan perubahan untuk masyarakat, sebagai mahasiswa yang menjunjung untuk terjadinya suatu perubahan yang benar-benar membuat kita itu menjadi lebih baik gitu. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya itu seperti intoleransi yang sudah presenter sesi pertama tadi jelaskan. Jadi kita di sini sebagai pribadi seorang mahasiswa, boleh nih kita memulainya di dunia perkuliahan dulu nih, untuk di daerah lingkup yang kecil, sebelum ke daerah yang lebih besar gitu. Di dunia perkuliahan sendiri kita bisa mengambil contoh, misalnya ada teman kita nih yang berbeda agama dari kita. Ketika ada azan tuh kan, misalnya kita ada mengadakan pertemuan atau mengadakan kelas atau mengadakan kerja kelompok misalnya nih. Jadi kita tuh bisa gitu untuk lebih bertoleransi, lebih memahami mengenai apa yang harusnya, apa ibadah yang dijalankan oleh agama teman kita tersebut kan. Contohnya pada saat azan tuh kan kita harus berhenti tuh, kita harus diam dulu kan sampai menunggu azan itu selesai, karena itu sudah termasuk bentuk respek kita kepada agama lain. Begitu juga untuk contoh kepada teman kita nih, baik sesama agama gitu. Pada bulan puasa kemarin kan, mahasiswa USU banyak tuh yang melakukan bagi-bagi takjil tuh di jalan. Saya sudah banyak sih lihat di akun Instagram USU, pendidikan mahasiswa USU, baik UKM dari ini, UKM itu, sudah banyak tuh melakukan yang bagi-bagi takjil tuh di jalan. Dan menurut saya sendiri, saya takjub sebagai mahasiswa itu sudah termasuk langkah yang sangat bagus. Mengapa? Karena itu artinya kita itu menghargai sesama kita. Bahkan ternyata setelah saya tahu yang bagi-bagi takjil itu tidak hanya yang beragama muslim saja, tidak hanya beragama muslim yang sedang berpuasa saja. Ternyata ada juga dari teman-teman kita yang beragama Kristen, ada juga dari teman-teman kita yang beragama Buddha, ada juga dari teman-teman kita yang beragama Hindu. Mereka tuh tidak segan-segan tuh untuk mengikuti kegiatan itu. Mengapa? Itulah karena nilai Pancasila yang sudah diajarkan kepada kita itu sudah diterapkan mereka baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dan ini sudah memberi perubahan dan memberi suatu langkah yang baik untuk kedepannya agar toleransi di negara kita ini semakin tercipta dengan baik. Sekian dari saya kembalikan pada presenter 1. Baik, terima kasih nih Mbak presenter kedua. Wih, banyak banget ya tadi insight-insight yang udah disampaikan sama Mbak presenter kedua nih. Oke teman-teman, setelah disampaikan tadi closing statement dari presenter kedua, maka berakhir pula nih proyek kami yang berupa siaran radio. Kami sebagai mahasiswa-mahasiswa dari pendidikan Pancasila, terutama kelompok 3, itu sangat berharap bahwa siaran radio ini yang mungkin nanti akan ditampilkan di YouTube akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia. Bukan hanya mahasiswa nih harapannya, tetapi masyarakat juga bisa mendapatkan insight-insight yang bagus nih dari video kami ini. Mungkin itu saja, saya akan menutup proyek ini dengan ucapan terima kasih. Terima kasih banget nih kepada seluruh teman-teman saya yang udah berjuang sampai pada pagi hari ini, yang udah menyiapkan sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.